Ribuan supporter dari Timur Tengah yang terbang ke Osaka, Jepang untuk mendukung timnas Indonesia melawan Jepang. Lautan merah putih di negeri Sakura berkibar megah. Langit Osaka yang biasanya tenang menjelang sore hari berubah menjadi lautan warna dan suara. Di tengah hiruk-pikuk kota yang rapi dan disiplin, ribuan suara asing terdengar menggelegar di sekitar stasiun Shin Osaka hingga ke arah Stadion Nagai. Bukan suara dalam bahasa Jepang, bukan pula teriakan dalam bahasa Inggris atau Mandarin, melainkan nyanyian dan yel-yel dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Tak lama, segala pertanyaan terjawab dengan pemandangan yang luar biasa di depan stadion. Ribuan supporter mengenakan syal merah putih, sebagian membawa bendera bertuliskan Garuda dalam berbagai bahasa. Namun yang paling menarik perhatian adalah wajah-wajah dari Timur Tengah, kulit sawo matang, hidung mancung, sorban bergelung di kepala, hingga pakaian taup yang disulap menjadi kostum bertema timnas Indonesia. Mereka datang dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Oman, Yaman, bahkan beberapa dari Palestina dan Suriah. Semuanya datang hanya untuk satu alasan, mendukung timnas Indonesia. Bagaimana bisa? Cerita ini bermula beberapa pekan sebelumnya, saat berita tentang pertandingan bergengsi dan bersejarah antara timnas Indonesia dan Jepang diumumkan. Media sosial meledak, di luar dugaan, gelombang dukungan dari Timur Tengah membanjiri laman-laman komentar. Banyak dari mereka adalah diaspora Indonesia yang telah lama tinggal dan bekerja di negara-negara Teluk. Namun lebih dari itu, ada juga simpatisan dari berbagai negara Arab yang mengaku telah jatuh cinta pada perjuangan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Indonesia adalah tim yang bermain dengan hati, kata Khalid, seorang pengusaha muda asal Riyadh yang mengorganisir penerbangan charteran dari Saudi ke Jepang. Kami melihat semangat mereka saat di Piala Asia dan saat melawan China di SUGBK. Mereka mungkin belum sebesar Jepang, tapi mereka memiliki jiwa, dan kami ingin menjadi bagian dari cerita itu. Dalam waktu singkat, tiket penerbangan menuju Osaka dari berbagai bandara Timur Tengah meningkat drastis. Beberapa agen perjalanan mencatat lonjakan pesanan dari kelompok-kelompok penggemar yang menginginkan penerbangan langsung ke Jepang, khusus untuk menonton laga tersebut. Di Bandara King Khalid di Riyadh, suasana seperti rombongan haji. Ratusan orang membawa koper yang telah dilabeli dengan stiker Garuda dan bendera Indonesia. Di Bandara Hamad, Doha, ada sekelompok anak muda menyanyikan Indonesia Pusaka di tengah ruang tunggu. Seorang petugas maskapai bahkan mengira sedang ada konser. Di Osaka sendiri, penduduk lokal awalnya bingung melihat gelombang manusia dari Timur Tengah yang memenuhi restoran halal, masjid-masjid lokal, dan toko-toko cenderamata. Namun saat mereka tahu bahwa ini adalah bagian dari rombongan supporter Indonesia, mereka hanya bisa mengangguk dan berkata, "Sugoi, ini gila." Menjelang malam pertandingan tiba, sejak pagi, jalanan menuju Stadion Nagai dipenuhi konvoi bus dan kereta penuh supporter. Merah dan putih menjadi warna dominan, dan suara tabuhan rebana bergema di udara. Uniknya, banyak spanduk bertuliskan huruf Arab dan Indonesia digabungkan, seperti Garuda fi Qulubina, Garuda di hati kami, atau Indonesia, La tahzan, nahnu ma'akum, Indonesia, jangan bersedih, kami bersamamu. Ketika lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang di stadion, gemuruh dari tribun tidak hanya berasal dari orang-orang berpaspor Indonesia. Ribuan lidah Arab menyanyikannya bersama, dengan aksen yang kadang terbata, namun penuh semangat. Beberapa bahkan meneteskan air mata, mengangkat tangan ke langit, dan berdoa agar Garuda bisa terbang tinggi malam itu. Sebentar lagi pertandingan yang menegangkan akan dimulai. Jepang sebagai tuan rumah tentu sangat agresif dalam menghadapi Indonesia. Namun teriakan, "Ayo Indonesia" tak henti bersahut-sahutan dengan, "Yala Garuda," dari barisan Arab. Pertandingan belum saja, stadion seperti meledak. Seraya main di Stadion GBK, para supporter dari Timur Tengah saling berpelukan, sebagian naik ke atas pagar pembatas. Itu adalah simbol dari tekad dan perjuangan yang melintasi batas negara dan bahasa. Jelang laga dimulai, para pemain timnas mendekati tribun penonton. Mereka tertegun melihat lautan manusia yang tidak hanya berasal dari Indonesia,
tapi juga dari belahan dunia lain, semua bersatu demi satu tujuan, mendukung Garuda. Pelatih kepala Patrick Kluivert dengan suara gemetar, menyampaikan kepada media, ini bukan sekadar pertandingan, ini adalah bukti bahwa sepak bola Indonesia telah menyentuh hati dunia. Dan malam itu, di langit Osaka, bukan hanya kembang api yang meledak, tapi juga harapan, bahwa timnas Indonesia, dengan semangat Garuda dan dukungan dari berbagai penjuru bumi, benar-benar telah menjadi kekuatan yang tidak bisa lagi diabaikan.